Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, mungkin ini sudah di-record ya, tetapi mungkin, alangkah baiknya teman-teman masih bisa mengikuti terkait dengan bagaimana pembahasan dari tryout yang kemarin sudah dilaksanakan gitu ya. Jadi kemudahan ini diberikan untuk, teman-teman nanti bisa mempelajari gitu ya. Nah, untuk soal UKOM itu biasanya kita yang pertama adalah membaca lead soal. Triknya dalam membaca lead soal itu adalah terkait dengan pertanyaan, ya. Pertanyaan itu biasanya tidak disebutkan, apa kira-kira yang akan pemeriksaan atau intervensi gitu ya, biasanya tidak disebutkan. Hanya saja mungkin, mmm berapakah nilai skala Ashworth gitu ya? Kalau bicara terkait dengan berapa nilai skala Ashworth, berarti ini adalah lead pertanyaan yang tidak diketahui. Apa, dia harus membaca soalnya gitu ya. Jadi semua pertanyaan itu pasti seperti itu, harus membaca soalnya. Jadi tidak tiba-tiba, nilai skala Ashworth itu, artinya apa gitu ya. Ya, jadi percuma kalau seumpamanya biasanya dikasih pertanyaan seperti itu lead-nya, berarti tanpa membaca soal itu sudah diketahui jawabannya, gitu. Jadi ciri-cirinya untuk mengetahui soal UKOM itu adalah membaca lead. Lead itu apa? Lead itu adalah pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu yang dibaca apa ya, jadi tidak semuanya gitu ya, karena biasanya soal cerita itu panjang. Bahkan bisa sampai 5 5 detik aja terlalu cepat ya. Biasanya sekitar 30 detik itu membacanya. Nah, ini waktunya itu panjang gitu ya. Jadi teman-teman itu harus, membaca pertanyaannya dulu. Contohnya, berapakah nilai skala Ashworth pada pasien tersebut? Berarti yang dicari adalah nilai skala Ashworth-nya. Ya, langsung di-scanning. Di-scanning itu ada dicari apa sih yang kemudian skala Ashworth. Jadi tidak pertama langsung membaca, seorang perempuan umur 30 tahun datang ke klinik itu adalah soal cerita. Nah, yang dicari itu apa kira-kira gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah langsung, membaca pertanyaannya. Biasanya kebanyakan, ini soal-soalnya seperti itu. Jadi, eee Jenis jenis soal itu pasti sama, ya. Pasti ada kata pengantar, ya, kata pengantarnya adalah pasien itu, laki-laki ataukah perempuan, usia berapa, dibawa oleh orang tuanya, gitu ya. Kalau pediatrik itu kan lebih banyak dibawa oleh orang tua, ya. Kemudian ke dokter, dokter merujukan, nah itu adalah soal cerita yang panjang, ya. Sehingga mungkin yang kita baca pertama itu adalah pertanyaannya. Baik itu mungkin pediatri, muskulo, neuro gitu ya, semuanya harus melihat terkait dengan lead dari soal, ya. Nah, untuk yang pertama ini kalau kita bertanya berapa nilai skala Ashworth pada pasien tersebut, nah ini berarti yang dicari adalah nilai skala Ashworth. Hasil pemeriksaan keterlambatan perkembangan belum bisa miring, tengkurap, dan duduk stabil. Adanya spastik. Nah, berarti sih kita tahu bahwasanya skala Ashworth itu adalah harus berbicara terkait dengan spastisitas. Spastik di kedua ekstremitas bawah disertai klonus serta adanya tahanan di akhir gerakan di area ankle joint ya. Jadi kata kuncinya adalah di mana ada tahanan di akhir gerakan di area ankle joint gitu. Nah, kita harus tahu skala Ashworth itu ada 0 sampai 4 ya. Sehingga kalau nilai 5 pasti dia tereliminasi jawabannya ya. Jadi teman-teman harus paham skala Ashworth itu jangan terjebak nilai 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita melihat itu nilai 1 berarti dia normal ya, padahal normal itu adalah nilainya 0 ya. Jadi nilainya 0 sampai 4 ya kalau teman-teman paham. Jadi 5 itu sudah tereliminasi
ya, tidak ada jawabannya, berarti E itu tidak usah dipilih gitu kan. Nah, sekarang yang tahanan di akhir gerakan. Tahanan di akhir gerakan berarti nilainya adalah 1. Kalau 0 memang tidak ada kelainan, jadi dia normal, tidak ada spastisitas. Jadi teman-teman harus membaca itu sudah 1 menit sendiri, ya, 1 menit sendiri. Jadi masing-masing soal itu kurang lebih waktunya 50 detik gitu ya, atau sampai kurang lebih waktunya 1 menit gitu ya, waktunya panjang. Tapi mengerjakan soalnya juga banyak gitu. Jadi harus efisien. Kira-kira mana yang menjadi kunci dari pertanyaan itu gitu ya. Nah, teman-teman harus paham terkait dengan kunci pertanyaannya itu. Kalau di pertama nilai skala Ashworth berarti kita harus tahu kita sudah men-scanning pertanyaan nilai skala Ashworth berarti 0 sampai 4. Sekarang tinggal membaca pertanyaannya. Ya, skala Ashworth apa ini yang dicari gitu ya. Serta ada tahanan di akhir gerakan di area ankle joint. Berarti dia hanya di akhir gerakan, berarti dia ringan. Ya, kalau di tengah, kalau 4 itu dia rigid, tidak mampu, baik itu fleksi ekstensi sulit untuk digerakkan. Kalau nilai 3 masih dia rigid, tetapi dia mampu untuk digerakkan fleksi atau ekstensi ya. Kemudian yang ketiga itu nanti kita menyesuaikan terkait dengan dia pasif, gerakan pasif itu kadang sulit digerakkan di tengah sampai akhir gerakan gitu ya. Kemudian nilai 2 juga dia masih bisa digerakkan tetapi ada rigiditas, bukan rigiditas ya, spastik, di mana di pertengahan sampai akhir gerakan juga. Jadi teman-teman harus betul-betul tahu terkait dengan nilai skala Ashworth. Kemudian nomor 2, nah di sini bagaimana cara melakukan tindakan fisioterapinya gitu ya. Jadi kita harus membaca soalnya, ya berarti ini tindakan, intervensi ya. Intervensi di kasus apa, gitu ya, kasus apa. Kalau seumpamanya hasil pemeriksaan terdengar suara grog, nah ini berarti kasus dengan chest therapy ya. Terdengar suara grog-grog yang kuat, terdengar suara rongki di lobus atas, tidak terdengar adanya wheezing ya. Kemudian fisioterapis akan melakukan tapotemen. Sebenarnya ini sudah jelas yang dilakukan adalah tapotemen. Tapi bagaimana tindakan yang betul ya dalam melakukan tapotemen? Kalau jawabannya menggunakan 1 jari, 2 jari, 3 jari ya, mohon maaf ya yang D sama E itu harusnya 4 dan 5 ya. 4 jari dan 5 jari, kita melihat anak di usia berapa gitu ya. Jadi kalau masih di usia umur 1 tahun sampai 3 tahun gitu ya. Nah ini mungkin masih menggunakan, jadi harus menyesuaikan terkait dengan kuncinya. Jadi sudah paham ya kalau kita melihat kunci pertanyaannya gitu ya, tindakan fisioterapisnya berarti ini adalah terkait dengan intervensi, harus paham terkait kemudian pemeriksaan yang sudah dilakukan dan kemudian diagnosa yang sudah didapatkan. Diagnosa fisioterapinya berapa itu? Ada sputum ya, kemudian ada suara rongki di lobus atas, berarti ada sputum di lobus atas ya, tidak terdengar adanya sing dan fisioterapis clue-nya sudah mau melakukan tapotemen ya. Tapotemen itu kayak clapping gitu ya atau chest terapinya. Kemudian yang nomor 3, seorang perempuan ini ya, berarti kalau biasanya kita begitu langsung kita membaca secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga itu adalah tindakan fisioterapi apa yang akan dilakukan. Berarti ini intervensi ya, permasalahannya apa? Hasil pemeriksaan di mana keluhan anak masih susah makan, jarang berbicara, masih sering ngeces juga ya. Kemudian adanya kelemahan pada otot mulut di mana terapi yang melakukan latihan pada mulut dan anak masih terlihat kurang aktif gerakannya ya. Nah, ini untuk intervensi itu yang akan dilakukan adalah latihan pada mulut.
anak masih terlihat kurang aktif gerakannya, itu adalah tambahan bahwasanya anak ini juga mengalami hipotonia itu ya. Sehingga yang paling tepat di sini adalah oral facial stimulasi ya. Jangan kemudian terpaku dengan anak masih terlihat kurang aktif gerakannya. Oh, saya mau melakukan aktif exercise nih. Bukan ya, tetapi di sini fisioterapis ingin melakukan latihan pada mulut karena dia masih sering ngeces ya, masih jarang bicara ya, kemudian susah makan ya, banyak permasalahannya pada eh, regio di mulut gitu ya. Kalau kita terpakunya dengan anak masih terlihat yang aktif gerakannya, nah ini biasanya kita kemudian melakukan active exercise atau bobot exercise gitu ya. Seperti itu. Kalau orofacial stimulasi, facial stimulation itu hanya muka saja. Kalau orofacial stimulasi berarti oral pada daerah mulut dan juga pada daerah muka ya. Di nervus facialis secara keseluruhan, tidak hanya facial saja. Karena kita melihat dari pemeriksaan atau keluhan yang tadi didapatkan. Kemudian yang ketiga itu adalah, nah ini sudah ada clue yang sangat-sangat mudah ya, karena apa? Fisioterapi akan melakukan latihan duduk. Nah, kita sudah tahu nggak mungkin kalau jongkok berdiri. Sebenarnya kalau ini tidak melihat pertanyaannya aja sudah tahu ya bahwasanya si pasien ini atau fisioterapis, mohon maaf, fisioterapis ini mau melakukan latihan duduk. Tanpa kita membaca soalnya saja kita udah paham latihan duduk itu apa, dari miring ke duduk ya, dari tengkurap menuju ke duduk, dari terlentang menuju ke duduk. Jadi ada 3 cara gitu ya. Jadi teman-teman harus paham bagaimana cara melakukan stimulasi pada masing-masing perkembangan ya. Nah, fisioterapi akan melakukan latihan duduk. Bagaimana cara melakukan stimulasi yang tepat? Sebenarnya pertanyaannya ini sangat memudahkan, ya, sangat memudahkan ke ini ya, ke peserta, gitu ya. Tanpa membaca soal itu pasti sudah jawab. Ya pastilah terlentang ke duduk, nggak mungkin dong berdiri ke jongkok, jongkok ke berdiri, duduk ke berdiri, atau berdiri ke jalan, gitu ya. Nah ini sebenarnya soal ini itu soal harusnya tereliminir, maksudnya itu mungkin fisioterapi akan melakukan latihan ya sesuai latihan apa yang sesuai peserta ya. Fisioterapi akan melakukan latihan duduk, tapi sebenarnya kita harus melihat ya, kalau mungkin ya pertanyaannya nanti kok seumpamanya muncul dan kemudian tidak sama persis seperti ini, fisioterapi akan melakukan latihan sesuai dengan keluhan dari cerita di atas gitu kan. Berarti kita harus membaca ceritanya itu ya. Latihan apa yang sesuai untuk pasien di atas? Nah, berarti kan kita harus membaca ceritanya, gitu ya, membaca ceritanya. Kalau seperti ini, fisioterapi akan melakukan latihan duduk, itu berarti ya jarang-jarang kalau seumpamanya yang membuat soal itu langsung ditunjukkan, gitu ya, langsung ditunjukkan. Kita harus membaca, terus kemudian kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan dengan latihan duduk itu, gitu ya. Nah, sebenarnya pertanyaannya adalah karena anak memiliki keluhan kaku pada kedua kaki, ya belum mampu duduk, berdiri dan berjalan. Ya, ini ada banyak permasalahan. Namun di sini anak mengalami spastik pada kedua tungkai, ya, cenderung duduk dengan posisi W sitting, adanya pemendekan pada kedua otot adduktor hip, dan adanya pemendekan pada kedua otot hamstring. Ya. Sehingga sebenarnya ini masih general. Pertanyaannya ini adalah pertanyaan yang umum, yang tidak membahas bahwasanya anak ini mengalami keluhan, dia belum mampu duduk. Tetapi di pertanyaannya itu sudah disebutkan bagaimana melakukan latihan duduk.
Bisa saja hasil pemeriksaan anak mengalami kelemahan pada otot abdominal ya, kemudian kelemahan pada otrang ya, anak belum mampu melakukan duduk secara mandiri. Nah, baru nanti kalau pertanyaannya fisioterapi akan melakukan latihan yang tepat pada kasus tersebut apa gitu ya. Berarti pertanyaannya adalah di usia 2 tahun kemudian dia belum mau melakukan duduk ya. Nah, duduk ini bisa dilakukan dengan 3 tahapan ya. Yang pertama bisa dari terlentang ke duduk, bisa dari miring ke duduk, dan bisa dari tengkurap ke duduk gitu ya. Jadi ada 3, mana yang kemudian yang mengarah pada bagaimana melakukan latihan duduk. Nggak mungkin ya kalau berdiri ke jongkok ya, jongkok ke berdiri, duduk berdiri, berdiri berjalan itu. Sedangkan di sini ada satu jawaban yang memang itu berbeda ya, yang itu berbeda dengan A, B, D, dan E ya. Karena apa? Terlentang dan duduk, maaf, terlentang itu hanya disebutkan di satu kali item ya, atau multiple choice gitu, dan ini malah memudahkan ya, soal ini sudah sangat memudahkan. Yang pertama, lead-nya sudah menyebutkan ya, pertanyaan itu sudah menyebutkan latihan duduk itu mau dilakukan seperti apa. Kemudian yang kedua, ada jawaban di mana dia hanya satu item multiple choice saja, tidak diulang-ulang di bagian yang lain gitu ya. Nah, ini menjadi jebakan ya. Bisa terlentang ke duduk, duduk itu bisa diulang di beberapa item multiple choice gitu ya, kan duduk ke berdiri gitu ya. Kemudian ada terlentang ke duduk gitu kan. Nah, ini mana yang kira-kira yang sesuai gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian teman-teman terjebak hanya karena ya ini mungkin kebetulan karena betul gitu kan, bahwasanya terlentang itu hanya disebutkan di satu kali multiple choice atau pilihan ya. Kemudian baru kita milih gitu kan. Padahal belum tentu hanya satu kali yang disebutkan itu betul gitu ya. Jadi teman-teman harus paham terkait dengan pertanyaan lead-nya ya, kemudian terkait dengan keluhan hasil pemeriksaan yang didapat gitu. Ya, biasanya soal itu akan menyebutkan cerita bla 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 bla, riwayat dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian hasil pemeriksaan ya itu harus dilihat. Fisioterapi mau melakukan apa itu juga harus dilihat gitu ya. Jadi hasil pemeriksaan anamnesis ya, ataukah pemeriksaan spesifik khusus dan lain sebagainya gitu. Dari sini ada yang ditanyakan? Jadi teman-teman jangan terpaku untuk itu ya. Terpaku semua dibaca nanti waktunya habis gitu ya. Jadi kisi-kisinya harus membaca lead-nya. Ya, mungkin berhenti sebentar ya. Di sini ada. Kemudian soal yang ke berapa nih? 5 ya. Nah, di sini bagaimana cara melakukan stimulasi yang tepat. Nah, ini stimulasi apa gitu ya? Dari keluhan yang dirasakan oleh pasien gitu ya. Nah, mana di sini keluhan anak di ADS belum bisa berjalan,
terlihat masih sering bungkuk, belum mampu berdiri dan juga berjalan ya. Hasil pemeriksaan adanya hipotonus pada anggota gerak atas dan bawah, adanya kelemahan pada otot terang, kelemahan pada otot hip. Fisioterapi akan melakukan latihan berdiri. Nah, ini berarti sudah jelas ya. Karena kita bertanya terkait dengan bagaimana cara melakukan stimulasi, kemudian yang di akhir itu adalah fisioterapi akan melakukan latihan berdiri. Tentunya dia harus melakukan latihan jongkok ke berdiri gitu ya. Ini pasti mudah. Jadi untuk jenis-jenis soalnya itu mungkin teman-teman harus paham ya. Maksudnya referensi pertanyaan bukan hanya ini saja ya. Maksudnya modelnya tidak hanya seperti ini. Ya, ada yang menyebutkan terkait dengan LGS-nya ya. Tetapi walaupun dengan serumit apapun harus dibaca lead-nya terlebih dahulu. Ya, lead-nya yang pertanyaannya itu yang diinginkan itu apa, penyelesaiannya, baru kemudian cari bagaimana keluhan dan hasil pemeriksaan. Karena identitas yang depan itu hanya sebagai soal cerita gitu ya. Kemudian, di manakah ya, yang keenam ya, di manakah teknik tersebut harus diberikan? Teknik. Berarti kalau berbicara terkait dengan teknik, itu bagaimana kita melakukan aplikasinya ya. Apa kira-kira yang diinginkan di sini gitu ya. Dengan ceritanya adalah keluhan itu sulit tidur jika malam hari, terkadang hanya ingin digendong serta sulit buang air besar gitu ya dalam 1 minggu sekali. Hasil pemeriksaan adanya spasme otot pada punggung, tungkai, fisioterapi akan melakukan pemijatan ya yang berupa tekanan jari sesuai jarum jam untuk memindahkan gelembung udara. Nah, ini sebenarnya ini adalah mendeskripsikan ya. Soal ini adalah soal deskripsi bahwasanya fisioterapi mau melakukan pemijatan di tekanan dengan melakukan tekanan jari searah jarum jam untuk memindahkan gelembung udara gitu ya. Jadi ini adalah mendeskripsikan, menarasikan bahwasanya gerakan itu yang akan dilakukan. Nah, teknik tersebut harus diberikan di mana ya, di manakah teknik itu harus dilakukan gitu ya. Berarti tentu jelas ya gerakannya itu dilakukan di daerah perut. Kemudian, di manakah teknik tersebut harus diberikan? Hampir sama ya. Teknik itu harus dilakukan di mana? Gitu. Berarti pertanyaannya sama, aplikasinya itu dilakukan di mana? Bahwasanya dengan keluhan yang sama, namun gerakan yang dilakukan oleh fisioterapis berupa gerakan ILU gitu ya, atau I love you gitu ya. Nah, kemudian soal ke-8. Bagaimana cara stretching pada otot ankle ya. Tanpa harus melihat soal sebenarnya kita bisa ya, kita bisa menjawab ya. Kita harusnya sudah bisa. Kalau men-stretching berarti dia harus melawan dari atau memanjangkan dari gerakan yang memang otot itu memendek kan gitu. Nah, sekarang yang kita lihat itu kira-kira dia mengalami apa gitu ya. Hasil stretching, bagaimana cara stretching berarti sudah dilakukan hasil pemeriksaan. Di mana ini kedua kayak anak bengkok ke dalam, ya gerakan anak kurang aktif, anak belum bisa miring kanan dan miring kiri. Tetapi yang diminta itu bukan stimulasi, ya. Tetapi yang dilakukan itu adalah stretching, ya. Berarti kita berfokus pada kedua kaki anak bengkok ke dalam. Hasil pemeriksaan ada spasme pada otot gastrocnemius, tibialis anterior, serta otot medialis ankle. Nah, yang dicari itu adalah stretching pada otot ankle, bukan pada otot gastrok dan juga bukan pada otot tibialis anterior. Kalau anak itu mengalami bengkok ke dalam atau inversi, cenderung dia akan mengalami gangguan pemendekan pada medialis ankle. Ya, sehingga gerakan yang dilakukan itu adalah dari medial
ke lateral, ya. Contohnya ya, contoh yang paling mudah digambarkan itu adalah CTEV, mungkin maksudnya ya. Jadi untuk kasusnya mungkin yang bisa dibayangkan itu adalah kalau kita men-stretching pada ankle, bisa saja dia hanya terjadi spasme, ya, dan atau mungkin CTEV. Namun yang diinginkan adalah adanya spasme pada otot medialis ankle, sehingga bagaimana cara melakukan stretching yang tepat, yaitu dari medial ke lateral, ya. Sebenarnya pertanyaan itu adalah bunga-bunga ya, maksudnya itu banyak narasinya, tetapi sebenarnya itu bisa menjadi satu jebakan atau sebagai satu informasi. Jadi harus betul-betul dibaca terkait dengan pertanyaannya, baru kemudian terkait dengan keluhan hasil pemeriksaan yang didapat, gitu ya. Nah, asesmen spesifik apakah yang dimaksud di atas ya? Berarti kalau berbicara asesmen, kita harus membaca secara keseluruhan. Keluhannya apa? Kedua kaki anak jika ditekuk lututnya dan membuka ke arah abduksi, di mana gerakan anak juga kurang aktif dan anak belum bisa miring kanan dan kiri serta tengkurap. Ya, hasil pemeriksaan adanya kekakuan pada sendi hip, kemudian spasme pada otot abduktor hip, ya, sehingga dia tidak bisa melakukan abduksi, ya, serta spasme otot pada iliopsoas kedua tungkai. Nah, ini yang lebih spesifik itu adalah di mana pada saat pinggul difleksikan sampai 90 derajat dan diabduksikan perlahan-lahan, dia mengalami kelemahan, ya, sehingga asesmen spesifik apakah? Nah, ini berarti hasil pemeriksaan khusus. Ya, karena kita berbicara asesmen spesifik. Spesifik itu adalah pemeriksaan khusus, ya. Apa yang dilakukan di sini? Di mana itu difleksikan 90 derajat dan juga dengan posisi abduksi perlahan, dia mengalami kelemahan, ya, atau mudah terjadi jatuh. Nah, dimaksud di atas adalah uji apa? Ya, uji apa? Kalau terkait dengan sudah difleksikan 90 derajat dan diabduksikan kemudian dia lemah, itu berarti uji ortolani, ya. Uji ortolani. Hmm. Ini dari sini ada yang ditanyakan dari teman-teman? Ada yang ingin tanya? Maaf Ibu, kalau yang uji Barlow itu gimana ya Bu? Kalau uji Barlow ini adanya dislokasi, ya. Jadi di mana pasiennya itu posisinya berdiri. Kalau ini kan posisinya pasiennya duduk. Kok duduk? Tidur, ya. Kemudian difleksikan hip gitu ya, hip difleksikan. Kemudian di sini dengan gerakan abduksi, ya, dengan gerakan abduksi di mana nanti akan adanya posisi jatuh, ya, berarti permasalahannya adalah pada trokantor mayor atau di sisi lateral gitu ya. Jadi posisinya di mana pasien bisa posisi tidur
terlentang dengan pinggul ditekuk ke arah fleksi 90 derajat. Kalau Barlow itu pasiennya posisinya berdiri ya. Berdiri kemudian di mana bisa menstabilkan pada sisi panggul ya dan juga lutut. Jadi kita gerakkan gitu ya, kita gerakkan pada daerah hipnya gitu ya. Kemudian apakah dia terjadi seperti adanya stabilisasi atau dislokasi ya, dislokasi pada posterior. Jadi sambil digerakkan. Tetapi kalau pada otolani itu tidak digerakkan, hanya dilakukan posisi tidur terlentang, kemudian pasien ditekukkan 90 derajat ke fleksi hip dan juga diabduksi, kemudian posisinya jatuh gitu kan. Ini tungkainya karena adanya kelemahan. Tetapi kalau pada Barlow itu mengindikasikan adanya dislokasi ya, dislokasi sehingga dia harus dipegang pada trokantornya untuk digerakkan ini ya, digerakkan. Apakah dia akan terjadi mudah meleset pada bagian posterior gitu ya, pada acetabulumnya gitu. Jadi posisinya seperti itu. Nah, sebenarnya Barlow dan ortolani ini juga digunakan untuk tes dua-duanya itu pada tes di pinggul ya atau di pinggang gitu ya. Ortolani dan Barlow biasanya dia memiliki peran yang sangat besar ya terkait dengan displasia ya, di mana panggul itu tidak berkembang gitu ya, adanya displasia ya pada panggul. Nah, namun yang dilihat itulah bagaimana melakukan asesmen spesifiknya gitu ya, asesmen spesifiknya. Kalau pada otolani tadi ya sama ya seperti itu, bisa juga Barlow itu dengan posisi tidur tapi dia dengan menggerakkan pada bagian trokantornya. Tetapi kalau pada ortolani dia hanya memfleksikan pada hip, kemudian diabduksikan, kemudian lebih cenderung dia mengalami kelemahan gitu. Jatuh gitu ya, mudah jatuh. Jadi seperti itu. Nah, yang dilihat apa di sini? Yang dilihat itu adalah bagaimana cara melakukan pemeriksaan khusus karena pertanyaannya adalah asesmen spesifik gitu ya. Asesmen spesifik apakah yang dimaksud di atas? Berarti pemeriksaan khusus itu yang harus dilihat. Ya, yang lain-lain itu kan mendeskripsikan dari pemeriksaan itu gitu ya. Pada saat pinggul difleksikan sampai 90 derajat dan abduksi secara perlahan kemudian dia mengalami kelemahan. Kalau uji LSR itu biasanya lasek ya. Ada orang-orang yang memang terkena pinggang bawah atau low-back pain ya. Kemudian uji laci sorong ya, biasanya pada OA gitu ya, muskuloskeletal gitu ya. Jadi teman-teman harus paham terkait dengan pemeriksaan. Ini juga sama, asesmen spesifik apakah yang dimaksud di atas gitu ya. Nah, ini yang hampir sama, fleksi 90 derajat. Tetapi di mana pada saat lutut ditekukkan, diberdirikan fleksi hip 90 derajat, tidak ada kesimetrisan antara lutut kanan dan kiri gitu ya, tinggi sebelah gitu. Nah, ini apa? Berarti menandakan adanya tanda Galeazzi. Tanda Galeazzi di mana pada saat si anak itu ditidurkan, terlentang, kemudian ditekuk lututnya dengan fleksi hip 90 derajat, terlihat bahwasanya adanya tidak simetris pada kedua lutut. Ya, satunya lebih tinggi dan lebih rendah. Berarti ini memiliki tanda Galeazzi ya. Nah, hasil pemeriksaannya ada kekakuan pada sendi hip ya, berarti ini mengalami salah satunya adalah mengalami kekakuan pada hipnya sehingga satunya lebih tinggi gitu ya. Kemudian spasme pada otot abduktor hip serta spasme otot pada iliopsoas kedua tungkai ya.
Sehingga hasil pemeriksaan spesifiknya itu didapatkan fleksi 90 derajat pada hip dan ditemukan pada saat didekatkan antara kaki kanan dan kiri terlihat tidak simetris atau tidak sama panjang ya. Nah, ini yang dinamakan dengan tanda Galeazzi. Krepitasi berarti mengalami patah ya atau tanda-tanda terjadinya fraktur. Ortolani dan Barlow itu berarti adanya displasia pada pinggul, tetapi yang ditanyakan adalah ketidaksimetrisan pada kedua lutut. Kalau skoliosis jelas ya dilihat di kurva ya vertebranya. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan positioning drainase? Tadi ini kasusnya adalah kasus respirasi pada anak, ya. Cara melakukan positioning drainase berarti kita melihat di scanning. Scanningnya apa? Lobusnya, ya, lobus dari paru-paru yang dia adanya sputum, gitu ya. Nah, sebenarnya semuanya itu keterangan. Respiratory rate itu keterangan 60 kali per menit ya. Tekanan oksigennya juga bagus 90 milimeter histogram gitu ya. Atau 90% tekanan oksigennya sudah cukup bagus ya. Kemudian blood pressure-nya, tekanan darahnya dia juga normal 100/80 milimeter histogram, kemudian respiratory rate-nya juga normal, nggak ada masalah berarti ya. Cuma dia adanya dahak berarti ya. Nah, di mana kira-kira letaknya gitu ya? Adanya sputum pada los bawah di anterior. Anterior berarti mana? Depan apa belakang? Di mana anterior? Depan atau belakang? Depan. Depan. Ya, pada bagian depan, bagian depan itu berarti dada ya. Kalau belakang posterior itu pada bagian punggung. Ya, adanya sputum pada lobus bawah anterior kanan dan kemudian adanya spasme otot pada otot aksesoris pernafasan. Nah, ini adalah hanya bunga-bunga tadi juga ya. Soal itu kan pasti ada bunga-bunganya ya. Bunga-bunganya itu apa yang membuat bingung, yang membuat sulit gitu ya. Nah, ini harus fokusnya di mana? Oh, berarti adanya sputum di lobus bawah anterior kanan dan kiri. Bagaimana cara melakukan terapi postural drainase atau positioning drainasenya? Nah, berarti sudah paham kalau cairan itu mengalir dari tinggi ke rendah ya. Berarti yang lebih tinggi yang mana? Yang lebih tinggi yang ada sputumnya. Jangan kebalik ya. Yang lebih tinggi itu ada sputumnya. Interior berarti posisinya adalah terlentang ya. Dan tinggi biasanya menggunakan derajat sekitar 30 sampai 45 derajat lebih tinggi pada bagian yang ada sputumnya tadi ya. Tuh. Paham ya sampai sini? Jadi itu untuk kisi-kisinya. Kemudian, nah ini juga sama nih. Fisioterapi akan melakukan terapi untuk mengeluarkan sputum. Bagaimana cara melakukan positioning drainase sama ya. Terus screeningnya bahwasanya adanya sputum pada lobus bawah lateral kanan ya. Kemudian spasme otot pada otot aksesoris pernafasan ya. Nah, ini mungkin akan lebih mudah memang di mana jawaban ini ya khasnya itu hanya ada di satu item multiple choice atau item pilihan gitu ya. Kalau semuanya tidur terlentang, tidur tengkurap, tengkurap terlentang, kok ada yang miring gitu ya. Kalau ada yang miring, berarti kita lihat nih, memang ada di lobus bawah lateral gitu ya, sehingga posisinya dia harus miring ya dan lebih tinggi 30 derajat dari
kepala. Tuh. Kemudian yang nomor 13. Nah, ini adalah apa yang kemudian dilakukan ya pada kasus di atas ya. Alat bantu apa yang bisa digunakan untuk mempertahankan pinggul dalam 90 derajat fleksi dan sekitar 45 derajat abduksi. Nah, ini yang membuat soal itu sangat baik ya, sehingga lead-nya itu udah sangat-sangat diperjelas ya. Kalau seumpamanya ini sebenarnya sulit gitu ya, untuk mempertahankan posisi di mana pinggul harus 90 derajat fleksi dan abduksi 45 derajat. Nah, ini biasanya kasus-kasus displasia pada pinggul ya, sehingga nggak mungkin kalau memakai hipafik. Kita kalau membaca soal ini tanpa harus membaca narasi di atasnya, itu pasti kita sudah tahu jawabannya. Ya, walaupun jawabannya itu mungkin betul atau mungkin salah, langsung memilih aja. Biasanya kan kalau ada yang random ya, kalau lupa gitu kan, kemudian random A, B, C, D, E gitu kan. Udahlah, aku jawab A aja gitu. Karena pertanyaan ini sudah diketahui tanpa harus membaca narasinya. Ya. Nah, ini cukup mudah gitu ya, tapi jarang-jarang sekali menemukan soal yang seperti ini. Biasanya soalnya itu hanya clue-clue saja seperti di atas, kemudian kita disuruh membaca hasil pemeriksaan dan juga intervensi mungkin yang akan dilakukan ya. Sedangkan di sini alat bantu yang bisa digunakan ya. Nah, apa kasusnya? Di mana harus mempertahankan pinggul dalam 90 derajat fleksi dan sekitar 45 derajat abduksi. Berarti ini kasusnya adalah kasus pada sendi panggul atau pada hip dengan kasus displasia ya. Hipafik nggak mungkin ya, karena hipafik itu kecil ya, seperti plester gitu kan. NMT atau tapping tidak mampu mempertahankan pada posisi 90 derajat fleksi dan sekitar 45 derajat abduksi. Atau penggunaannya dia mungkin stretching ya, tapi yang diinginkan itu adalah mempertahankan pinggul itu supaya bisa meningkatkan kekuatan otot secara pasif gitu ya, dengan mempositioningkan. Kemudian menggunakan pelvic harness ya. Sudah pernah lihat pelvic harness? Ini saya rasa udah pernah nih disampaikan nih. Kalau ada gambarnya nggak ya pelvic harness? Jadi ditekuk gini ya, terus kemudian kayak dikasih kayak menggunakan celana gitu ya. Tetapi itu sebenarnya ikat pinggang ya untuk mempertahankan posisi 90 derajat fleksi dan 45 derajat abduksi. Ortose itu bukan jawaban ya. Ortose itu adalah alat bantu gitu kan. Padahal yang diinginkan itu alat bantu yang spesifik apa gitu ya. Kemudian AVO itu ankle fiksasi ortose ya, yang digunakan untuk ankle pada kasus-kasus CP. Nah, termasuk persyaratan keberapakah keluhan yang dirasakan? Ini kalau yang diinginkan itu jawabannya D ya. Sehingga itu harusnya biasanya 8 ya. Tapi ini kurang eh, 1 gitu ya. Maksudnya 8 Romawi. Nah, kalau termasuk persarafan keberapa keluhan yang dirasakan, berarti di mana letak keluhannya gitu ya. Dengan keluhan mata kanan, anak tidak mampu menutup mata secara sempurna. Jika minum bocor di sisi bibir kanan dan kadang mengeluarkan air mata, ini jelas bisa tanda-tanda bel palsi pada anak gitu ya. Kemudian hasil pemeriksaan adanya kelemahan pada daerah fasial, pada sebelah muka yang di dekstra, suhu pasien normal, respiratory rate-nya juga normal. Sebenarnya ini enggak berhubungan ya respiratory rate-nya. Kalau mungkin suhu itu mungkin berhubungan terkait dengan infeksi yang terjadi ya. Tetapi yang dicari adalah di manakah letak kelemahan persyarafan pada kasus tersebut ya. Jelas di 7.
Nah, kemudian bagaimana penguatan adalah pada otot facialis, utamanya adalah pada otot mata, sehingga latihan yang tepat itu di mana? Ya pada otot mata, itu latihan menutup mata, membuka dengan diberikan tahanan ya pada bagian yang dilatih tuh. Kemudian yang ke-16 bentar ya. Ya, soal yang ke-16 adalah apa yang bisa dilakukan keluarga untuk mengkoreksi posisi ankle joint ya. Nah, apa kira-kira yang menjadi permasalahan di mana keluhannya kedua kaki anak bengkok ke dalam, gerakan anak kurang aktif, dan anak belum bisa miring kanan maupun kiri. Hasil pemeriksaan adanya spasme pada otot gastrocnemius, ya, kemudian tibialis anterior, ya, serta otot medialis ankle. Jadi permasalahannya itu sebenarnya ada di seluruh tungkai, tidak hanya pada ankle-nya saja. Dan juga adanya keterbatasan gerak pada sendi ankle. Fisioterapi akan melakukan penguluran pada otot medial sendi ankle, namun yang digunakan untuk mengkoreksi pada posisi ankle joint apa gitu ya. Nah, karena permasalahannya itu ada di seluruhnya, adanya kelemahan pada NMT tidak cukup kuat untuk dia mampu melakukan koreksi pada ankle joint, kemudian ankle fiksasi ortose itu sebenarnya bisa ya, tetapi hanya diberikan pada bagian sendi ankle saja ya, padahal yang diinginkan itu adalah pada gastrocnemiusnya itu juga mampu terreposisi ya, sehingga tidak terjadi spasme kan, karena gastrocnemius terjadi spasme bisa disebabkan karena mengikuti eh, posisi pada ankle tersebut gitu ya, sehingga dilakukan di keseluruhan ya pada knee sampai kemudian pada ankle-nya. Pemakaian elastis bandage atau splint itu juga masih kurang kuat untuk bisa memberikan koreksi pada ankle. Nah, kemudian yang nomor 17, apa yang bisa dilakukan untuk penguatan pada otot hip? Nah, ini sebenarnya pertanyaannya sudah jelas ya, penguatan pada otot hip. Namun yang diinginkan apa? Yang diinginkan di mana keluhan kedua kaki anak bengkok ke dalam, gerakan anak kurang aktif, dan anak belum bisa berdiri dan berjalan. Kemudian adanya spasme pada otot gastrocnemius, tibialis anterior, serta otot medialis ankle. Dan adanya keterbatasan pada sendi ankle juga, kelemahan pada otot pinggul, masih adanya grass foot reflex atau adanya menggenggam pada kaki gitu ya. Apa yang bisa dilakukan untuk penguatan pada otot hip? Ya, ini jelas bahwasanya pertanyaannya ini adalah melakukan penguatan otot hip supaya dia mampu untuk bisa berdiri gitu ya, dengan kelemahan-kelemahan yang dimiliki gastrocnemius melemah ya,
atau terjadi spasme karena pada satu posisi lebih statis, kemudian tibialis anterior juga mengalami spasme atau kelemahan juga, serta otot medialis ankle-nya, adanya keterbatasan pada sendi ankle, dan di mana dia belum bisa berdiri dan berjalan, ya. Sedangkan adanya kelemahan pada otot pinggulnya juga. Ya, ada otot pinggulnya juga. Nah, latihan yang tepat yang mana? Ya, kalau untuk meningkatkan dari otot pinggul, tentunya dia harus penguatan kneeling atau berlutut. Supaya apa? Kalau duduk dari terlentang, itu berarti penguatan pada otot trunk dan pada abdominal. Latihan penguatan pada merangkak. Ya, merangkak itu bisa digunakan untuk penguatan pada otot trunk, ya, kemudian ada otot tungkai dan juga pada otot lengan, ya, untuk gerakan quadripedal. Namun di sini yang diinginkan adalah anak itu mampu melakukan atau belum mampu melakukan berdiri dan berjalan, ya, berdiri dan jalan. Nah, di mana biasanya di sini penguatan otot pinggul itu menjadi berperan, ya. Nah, pada saat posisi kneeling atau berlutut itu di mana semua beban itu dilakukan di pinggul, ya. Kneeling itu berarti stabilitas yang paling menentukan itu adalah pada otot panggulnya. Dia harus kuat supaya dia mampu mempertahankan postur dan juga mampu mempertahankan pada otot gluteal dan juga pada otot tungkai, ya, dengan melakukan kneeling. Supaya apa? Otot pinggulnya kuat, maka nanti pada saat dilatih untuk jongkok ke berdiri maupun berdiri ke berjalan, dia sudah mampu, ya. Jadi untuk latihan penguatannya yang sesuai adalah latihan penguatan dengan posisi kneeling, ya. Kalau latihan berdiri oke bisa, tapi dia sifatnya pasif. Kalau latihan berdiri, karena kita nggak ada jongkok berdiri, ya. Kalau jongkok ke berdiri itu berarti dia aktif. Latihan berdiri di sini bisa dikatakan diberdirikan, ya, tanpa ada proses untuk dia jongkok ke berdiri, gitu, ya. Penguatan otot tungkai ini belum jelas, ya, otot tungkai apa yang kemudian diinginkan, ya. Kemudian untuk dia mampu bisa berdiri berarti kemampuan otot pinggul harus kuat, sehingga ini kneeling adalah jawaban yang tepat, ya. Nah, kemudian di sini bagaimana cara melakukan arah stretching yang tepat. Ya, berarti arah stretching yang tepat, otot mana yang akan di stretching, gitu, ya. Nah, permasalahannya di sini kepala lebih banyak miring ke kiri, ya. Kemudian adanya benjolan pada leher kanan, kemampuan anak baru bisa miring kiri, ya, hasil pemeriksaannya juga adanya spasme pada otot sternocleidomastoideus dan juga scaleni, serta adanya keterbatasan gerak pada sendi leher, ya, masih adanya ATN refleks, ya. Nah, stretchingnya yang tepat bagaimana, ya, karena di sini terlihat miring ke kiri, ya, miring ke kiri atau adanya tengeng, gitu, ya, kepala miring ke kiri, maka yang dilakukan karena otot sternocleidomastoideus itu adalah lebih membantu sedikit ke arah rotasi lateral, maka di sini bisa dilakukan karena miring ke kiri seperti ini, ya, sehingga dia harus ke arah fleksi kanan dengan sedikit rotasi kepala ke arah proksimal menuju ke atas, ya, menuju belok ke kiri, ya, menoleh ke kiri. Berarti dia harus miring ke kanan kepalanya, kemudian sedikit rotasi, ya, ke arah proksimal. Proksimal itu apa? Mata menuju ke proksimal ke arah kiri, itu, ya. Sehingga akan men-stretching pada otot yang ada di
kiri. Kemudian, nah ini nomor 19 kasusnya apa? Kasusnya ini adalah mutasi genetik pada P21 atau yang dinamakan dengan Duchenne Muscular Progressive atau DMP atau Duchenne Muscular Becker ya. Latihan yang menjadi kontraindikasinya apa? Ya, kalau kita paham bahwasanya mutasi genetik pada P21 itu berarti permasalahannya adalah dia DMP. Nah, tanpa membaca soal itu jelas ya pasti dia sudah gede, sudah bisa jalan, sering terjatuh, lama-kelamaan dia pasti akan melemah, sampai kemudian adanya keterbatasan lingkup gerak sendi pada semua otot secara general ya, dan pasti akan terjadi pendekan pada tendon-tendon otot ya, yang paling tepi biasanya asiles ya, kemudian pada quadricep gitu ya. Oh maaf, hamstring ya, hamstring, tendon di hamstring gitu ya, dia mengalami pemendekan. Nah, yang ditanya adalah yang menjadi kontraindikasi pada kasus dengan mutasi gen P21, berarti permasalahannya adalah kasus DMP. Itu tidak boleh diberikan resisted. Diberikan resisted, maka dia akan menjadi progresif, akan menjadi lebih memburuk. Gitu ya. Latihan pernafasan oke, boleh diberikan ya karena untuk mengembangkan volume oksigen dalam paru. Latihan pasif oke, ya itu untuk men-stretching tapi tidak boleh di-stretching maksimal. Kemudian latihan aktif oke, sebatas mampu dari pasien. Latihan asisted oke jika si anak itu mengalami kesulitan bergerak karena dia lemah gitu ya. Bisa asisted, bisa pasif. Yang tidak boleh apa? Latihan resisted ya. Yang nomor 119. Ini 120 hampir sama ya? Sama atau kedouble kemarin nih? Kayaknya ke double, Bu. Iya, udah deh itu pediatri. Bonus. Bonus kalau saya yang buat soal. Ya, jadi teman-teman kisinya itu adalah itu tadi membaca lead-nya. Jadi semua pertanyaan yang panjang belum tentu sulit. Ya, belum tentu susah. Waduh, kok soalnya panjang banget gitu kan? Itu tadi soal itu harus ada bunga-bunganya, ya, ada warna merah, putih, gitu ya, biar menarik. Tetapi pertanyaan itu yang harus dilihat. Namanya lead itu adalah yang menjadi acuan utama yang harus dilihat. Ya kan, kalau kita leadernya siapa nih, gitu kan kita harus tahu nih leadernya itu adalah si A, gitu kan. Nah, itu yang pasti dilihat leadernya. Kalau bisa memimpin kan pasti yang lainnya bagus gitu kan. Nah, kita lihat itu adalah lead-nya, ya, lead-nya pertanyaan utamanya. Gitu. Nah, setelah kita tahu pertanyaannya apa, apakah itu prosedur, jadi kisi-kisinya adalah prosedur, prosedur itu protap. Protap itu bagaimana cara melakukan, gitu ya. Cara melakukan, apakah itu benar ataukah tidak gitu. Ada satu pertanyaan seperti bagaimana pendapatmu terkait dengan, nah itu adalah prosedur gitu ya, kebijakan ya, mungkin ada beberapa lah ya terkait dengan etika itu biasanya, kemudian etika dalam memegang pasien A, kemudian yang kedua bisa asesmen. Ya, itu tadi ya, asesmen, ada ortolani, ada Barlow, kemudian bermacam-macam, ada eh, skala Ashworth, itu adalah pemeriksaan. Ada yang recall. Recall itu adalah mengingat kembali. Jika pertanyaannya adalah berdasarkan kasus di atas termasuk tergolong apa gitu kan, diagnosa medisnya apa gitu, berarti harus melihat atau membaca
yaitu diagnosa, misalnya hasil dari pemeriksaan. Kemudian bisa intervensi. Nah, intervensi ini biasanya masing-masing berbeda-beda, ya tergantung, yang membuat soal gitu ya. Kira-kira yang lebih umum dilakukan itu apa, gitu. Dan saya rasa mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin, mudah gitu ya, tapi mungkin ada yang juga, sulit gitu ya. Ada yang mungkin, kebagian banyak sipil, ternyata ada yang seperti ini ya, sipil hanya mungkin pemeriksaannya saja atau soal cerita saja gitu. Jadi teman-teman harus bisa betul-betul bisa mendeteksi gitu ya pertanyaan. Jadi ada pertanyaan itu langsung dilihat, kemudian di-scanning dulu ya, di-scanning. Apa sih kira-kira yang diinginkan tuh? Scanning-nya ke pertanyaannya, baru kemudian di-scan kembali dari pertanyaan, dicari jawabannya di hasil pemeriksaan dan juga, keluhan ya yang disampaikan oleh pasien dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh fisioterapi, gitu. Jadi mungkin itu untuk, ulasan dari pediatri. Mungkin nanti atau kapan-kapan bisa diisi dengan ulasan stase yang lain, tetapi tidak jauh beda dengan, soal-soal pediatri juga. Maksudnya jenis soal lead-nya ya, lead-nya itu harus dibaca betul gitu ya, triknya itu hampir sama, gitu. Dan untuk soalnya ya itu tadi, ada prosedur, ada pemeriksaan, ada intervensi, atau aplikasi ya, terus kemudian ada recall. Recall itu adalah, mengingat kembali ya, mengingat kembali itu, si P itu apa gitu ya, tetapi dengan soal cerita gitu. Dari hasil pemeriksaan di atas itu apakah dia mengalami kecacatan pada apa gitu ya, pada otak itu biasanya disebut oleh, eee, diagnosa medisnya apa gitu. Jadi seperti itu ya. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Mungkin teman-teman tidak hanya terpaku pada apa yang kita berikan ya, karena soal itu ribuan ya. Ribuan, tidak hanya ratusan ya, tetapi ribuan gitu. Nah, kalau seumpamanya ini keluar ya alhamdulillah gitu ya, karena kan memang, soal itu kan dibagi beberapa bermacam-macam gerbong gitu ya. Ada tingkat profesi, ada yang tingkat diploma gitu ya. Nah, itu mungkin nanti, mana yang kira-kira dikeluarkan di tingkat profesi gitu. Jadi teman-teman harus membaca utamanya tidak hanya membaca soalnya, tetapi membaca dengan kasus-kasus yang ada. Biasanya, sering adalah kasus-kasus yang ada di lapangan gitu. Nah, ini hampir semua banyak ya terjadi di lapangan terkait dengan aplikasi dan juga prosedur serta pemeriksaan. Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini terkait dengan bedah soal kayaknya kok susah sekali ya. Terkait dengan pembahasan ya, pembahasan soal, eee, UKOM yang pernah diujikan atau yang pernah diuji coba.